Ajaran agama Islam tidak mengajarkan kita membuang waktu dan membunuh waktu. As-salatu khairun minan naum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan perkenannya kita bisa bertemu dan berkumpul untuk ibadah bersama jamaah subuh pada pagi hari ini di Masjid Al-Abrar. Insyaallah menjadi salah satu catatan amal kita dan insyaallah ibadah kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh umatnya dan insyaallah termasuk kita semua. Amin. Bapak Ibu jamaah dan rekan-rekan biker subuh yang saya hormati, berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bersama ibadah dan selamat datang di masjid kami, Masjid Al-Abrar. Selamat datang di Kaliurang. Tadi sempat saya membuka handphone, pagi ini 16 derajat Celcius, cukup lumayan dingin. Tapi nggak ngantuk kan? Alhamdulillah. Ya. Kami menyambut gembira. Insya Allah ini menjadi perjuangan kita bersama. Dan kami mengapresiasi kegiatan ini. Semoga rekan-rekan sekalian diberi umur yang panjang. Amin. Selalu sehat walafiat. Amin. Dan selalu amanah dan istiqomah dalam berdakwah. Amin. Kalau Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tanggal 4 Muharram 1445 Hijriah. Ternyata waktu cepat berlalu. Hari berganti hari, pekan berganti pekan. Tidak terasa tahun pun berganti. Ini di awal tahun 1445 Hijriah. Ya. Kadang kita tidak menyadari. Kadang kita tidak menyangka, dan kadang kita tidak menyangka. Pagi hari kita di depan cermin, ternyata rambut kita sudah memutih. Akhir-akhir ini kita sudah tidak sesegar ketika muda dulu. Kemudian ingatan kita timbul kembali, seakan dunia anak-anak kita yang menyenangkan itu belum lama dalam ingatan kita. Tahu-tahu kita sudah dewasa. Tahu-tahu kita sudah berkeluarga. Tidak terasa kita sudah punya anak. Tidak terasa kita sudah punya anak cucu. Itulah perjalanan hidup kita. Kita sekolah di TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan sekarang punya guru, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Dulu kita sering mendengar kabar di dalam grup kita ini. Oh, satu demi satu sahabat kita lulus. Satu demi satu dapat kabar, dapat pekerjaan. Satu demi satu mengundang karena dia mendapatkan jodoh. Kabarnya sudah punya anak. Kabarnya sudah pada mantu. Nah, ini akhir-akhir ini berita duka silih berganti di dalam grup kita.
sahabat kita SD meninggal, sahabat kita SMP mendahului kita, dan seterusnya. Itulah barangkali yang mengingatkan kita. Ternyata kadang kita tidak menyangka, tapi waktu tetap berjalan tiada henti. Jamaah yang berbahagia, semoga di awal waktu ini, di awal tahun ini, semoga menjadi motivasi kita untuk tetap optimis, tingkatkan kualitas hidup kita untuk ibadah dan amaliyah yang baik, sehingga insya Allah hari esok lebih baik daripada hari ini. Amin. Karena kata Nabi, kalau hari esok lebih baik daripada hari ini, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan kalau hari esok hanya sama dengan hari ini, maka kita termasuk orang-orang rugi. Tapi kalau hari esok kita lebih buruk daripada hari ini, maka kita celaka. Mudah-mudahan sekali lagi hari esok kita lebih baik daripada hari ini. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna. Sebaik-baik orang itu kalau bertambah umurnya, semakin bertambah umurnya semakin baik amal. Insya Allah. Jemaah yang berbahagia, kalau bicara waktu, setidaknya ada waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Ya, betul kan? Apa yang dapat kita lakukan? Mari kita muhasabah, melakukan perenungan sekaligus penilaian. Waktu yang lalu, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum kita kerjakan, apa yang terlanjur kita kerjakan. Sudah barang tentu ada yang baik, ada yang buruk. Nasihat sederhana adalah yang baik teruskan, tingkatkan, yang tidak baik segera tinggalkan dan hentikan. Dan kalau kita tahu itu salah, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau berikan ilustrasi. Kehidupan kita ini seperti kertas putih, tergantung kekuasaan kita untuk menggoreskan. Silakan menulis, silakan menggambar, tapi suatu saat pasti ada kesalahan. Dan celakanya kita tidak punya menghapus kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik kita menulis, sebaik-baik kita melukis, ada goresan di luar kemampuan kita. Kita tidak bisa menghapuskan kecuali atas izin Allah. Maka di setiap kesempatan, di setiap waktu, dalam kondisi apapun, istighfarlah, minta ampun kepada Allah supaya goresan-goresan yang tidak sesuai kehendak kita itu, tidak sesuai kehendak Allah itu, bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar. Masa lalu jadikanlah yang indah itu sebagai kenangan, kemudian yang buruk-buruk itu menjadi pelajaran. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan apa ini. Saat ini adalah kenyataan. Saat ini adalah kenyataan. Kita tetap diajarkan untuk evaluasi terus. Kalau satu hal catatan penting buat kita, apa yang sekarang kita tinggali, apa yang sekarang kita kendarai, apa yang sekarang menjadi jabatan dan amanah kita, apa yang sekarang menjadi titipan Allah berupa aset kita, itu adalah masa sekarang. Kita evaluasi. Ya. Kalau ada yang buruk dan salah, harus berani mengambil keputusan untuk segera menghentikan. Bisnis kita ternyata penuh dengan riba, selesaikan dan hentikan sekarang. Pekerjaan kita lebih banyak mudaratnya, berhenti sekarang. Dan kuncinya adalah berani mengambil keputusan untuk berhenti sekarang. Kenapa? Semakin cepat berhenti, semakin cepat terbuka pintu untuk mengganti pekerjaan yang lebih baik daripada yang sekarang. Tapi kalau kita ragu-ragu, jangan-jangan nanti gak ada pekerjaan, jangan-jangan gak ada penghasilan, maka pintu kebaikan pekerjaan yang lebih mulia itu tidak akan pernah terbuka kalau kita tidak mengambil keputusan. Keberanian mengambil, maka kenyataan ini harus kita hadapi, yang perlu segera siap. Kemudian yang
ketiga masa yang akan datang. Tapi di dalam surah Al-Ahzab yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu dan hendaknya di antara kamu itu memikirkan apa yang telah engkau kerjakan untuk yang akan datang. Di dalam surah Al-Baqarah yang kami bacakan tadi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, dulu kita ingat. Fa'ahyakum, hidup di dunia. Summa yumitukum, suatu saat kita pasti akan dimatikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan merasakan mati. Suatu saat pasti akan mati. Dan ayat ini belum selesai. Summa yuhyikum, dan nanti akan kembali dihidup. Summa ilaihi turja'un, dan dikembalikan kepada Allah. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Maka kita harus memikirkan masa depan, karena ternyata ada kehidupan setelah kematian. Yang menjadi catatan. Nah, masa depan tidak hanya cita-cita dan harapan, tapi masa depan adalah cita-cita harapan yang harus diperjuangkan. Apa? Perjuangkan dengan doa kita, perjuangkan dengan ikhtiar kita. Kalau doa terus tidak ada ikhtiar, tidak maksimal. Tapi kalau ikhtiar terus tanpa doa, jangan berharap. Maka masa depan kita ini harapan yang harus diperjuangkan. Dengan apa? Dengan ikhtiar dan doa. Mudah-mudahan kita amanah istiqomah. Amin. Jamaah yang berbahagia, kalau bicara waktu, Islam mengajarkan tentang waktu itu menjadi penting. Coba kita lihat surah Al-Falaq, cerita tentang subuh. Wadduha wal laili idza saja. Tentang duha, Al-Fajr, tentang malam, wal laili idza yaghsha, tentang malam, demi malam. Sehingga waktu-waktu itu di dalam Islam diajarkan begitu jelasnya. Tapi kalau kaum kapitalis, waktu adalah uang, time is money. Di dalam konsep Islam tidak, waktu bukan untuk uang, tetapi waktu adalah untuk beramal. Waktu adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Allah, banyaklah ibadah kepada Allah. Maka waktu sangat penting. Nah, ini pagi hari ini ada 4 hal penting yang saya sampaikan sehubungannya dengan waktu. Bagaimana kita mencermati waktu supaya mewaspadai waktu dan mencermati waktu supaya kita tidak ditinggalkan oleh waktu. Karena dari sekian persoalan yang kita hadapi adalah yang tidak bisa kita lawan adalah waktu. Yang pertama adalah jamaah yang berbahagia, yang perlu kita cermati, waktu itu cepat berlalu dan pantang surut untuk kembali. Itu catatan pertama. Jadi hari ini hari Sabtu. Pekan yang lalu kita menjumpai hari Sabtu. Dan insya Allah pekan depan kita berjumpa lagi dengan hari Sabtu. Insya Allah kalau diberi umur panjang. Tapi Sabtu yang lalu lain dengan Sabtu sekarang, dan lain pula dengan Sabtu yang akan datang. Sabtu yang lalu kita di Gamblok, betul ya? Sabtu yang lalu kita di Gamblok. Yang ikut, ada ikut semua? Sabtu sekarang kita di Abrol Kalian. Kita nggak ada yang tahu Sabtu yang akan datang kita. Betul nggak? Itu. Jadi waktu itu ketika bergulir cepat berlalu dan pantang surut untuk kembali. Itu harus dicermati. Yang kedua, waktu itu ketika berjalan tiada henti dan akan berhenti di saatnya nanti. Walikulli ummatin aja, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua umat ini ada batasnya. Dan kalau sudah sampai batasnya, tidak bisa ditawar, tidak bisa maju,
dan tidak bisa diundur. Maka dengan kata lain, siap tidak siap kita harus. Maka saya mengajak dengan kecerdasan dan kearifan kita, waktu itu bergulir dan akan mencapai titik terakhir namanya akhir. Maka orang yang cerdas dan arif bijaksana akan berhitung waktu. Sesungguhnya yang sekarang kita nikmati ini, waktu, umur, dan kesempatan kita ini hanya sisa-sisa bulan. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa lama sisanya. Betul kan? Bisa bertahun-tahun, alhamdulillah. Bisa hanya tinggal beberapa bulan. Dan kalau kita tahu hanya beberapa saat lagi, pasti kita subuhan dan tidak mau pulang ke rumah kita. Mending kita mati di dalam masjid kita. Betul kan? Betul. Maka dengan kecerdasan dan kearifan kita, bayangkan bahwa waktu itu akan berlalu dan akan berakhir di titik tertentu, dan sebelum itu maka kita punya pemikiran waktu, umur, dan kesempatan kita yang sekarang ini hanya sisa-sisa. Maka pergunakan sisa ini sebaik mungkin untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ajaran agama Islam tidak mengajarkan kita membuang waktu dan membunuh waktu. Banyak dan familiar di dalam pendengaran kita. Ngapain kau di sini? Ya, saya mau buang waktu. Karena dia pikir dia menunggu sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Kamu ngapain duduk-duduk di sini? Karena saya mau bunuh waktu. Dia pikir dia menunggu sesuatu yang penting. Padahal kita tahu nggak apa yang hal penting yang kita tunggu itu? Yaitu batas kematian. Maka Islam tidak mengajarkan kita, orang Islam itu membuang waktu dan mengulur waktu. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan waktu. Untuk apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Untuk beramal dan beramal. Tidak ada kata-kata sia-sia. Kita membuang waktu, menunggu waktu. Tidak. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk beramal dan itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, toh akhirnya waktu itu pasti akan berakhir. Maka kita harus mencermati dan mewaspadai sisa umur waktu kesempatan kita ini supaya di akhirnya nanti berakhir dengan baik, yaitu husnul khatimah. Amin. Jamaah yang berbahagia, hidup kita ini seperti perjalanan. Dan saya yakin kita semua sangat hafal dengan perjalanan yang pernah kita lakukan. Karena dengan setiap Sabtu melakukan perjalanan, kita sudah merasakan perjalanan dinas. Siapa bilang perjalanan dinas gak enak? Disangoni, tukang tiket, kasih uang saku, bayar hotel, betul? Betul nggak? Siapa bilang perjalanan umrah gak menyenangkan? 9 hari, 12 hari, melihat tempat-tempat yang indah, bisa ibadah di sana. Siapa yang bilang perjalanan haji itu tidak menyenangkan? 40 hari sampai 42 hari beribadah di tempat-tempat yang indah, ya, makan yang enak dan seterusnya. Bahkan perjalanan wisata, siapa yang akan tidak senang hatinya ketika melakukan perjalanan wisata? Tapi satu catatan penting, seindah apapun perjalanan umrah, sebaik apapun perjalanan haji, seberapa menyenangkan perjalanan dinas dan wisata kita, tapi ada satu perjalanan yang harus disiapkan, yaitu perjalanan pulang kita. Umrah menyenangkan, tapi akhirnya pulang juga. Naik haji sungguh menakjubkan, tapi akhirnya saya harus pulang juga. Perjalanan dinas 3 hari 4 hari kantor sudah nggak mampu membiayai, akhirnya pulang juga.
Wisata begitu menyenangkan, akhirnya pulang juga. Begitu pula kehidupan kita. Mau jabatannya tinggi, mau kaya raya, mau keluarga yang menyenangkan, tapi akhirnya suatu saat harus ada perjalanan pulang juga. Summa ilaihi turja'un. Karena semua harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara perjalanan-perjalanan indah kita, jangan lupa kita mempersiapkan perjalanan pulang kita, sehingga kita harus selamat dan senang dalam perjalanan pulang kita. Mudah-mudahan perjalanan pulang kita nanti selamat dan menyenangkan, insya Allah berakhir dengan baik, husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa 'izzatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kesalahan, mohon maaf. Untuk hadirin ada sedikit hidangan dari Masjid Al-Abdul, silakan dinikmati dengan sesuai. Alhamdulillah.